Tapi persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Ya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja? Ya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja? Subscribe Berita Surakarta. Mas Gibran tuh orang yang tegas, berwibawa. Di balik seseorang yang tidak terlalu banyak bicara, dia aksinya luar biasa. Mas Wali itu partner yang luar biasa, maksudnya inspiratif gitu. Berpikirnya itu out of the box. Berpikirnya itu bukan hanya melayani peribadatan, tapi juga bagaimana beyond peribadatan itu ada apa yang bisa dioptimalkan. Mas Gibran itu ya orangnya nggak mau merepotkan orang lain. Sepatu aja nggak mau saya ambilin. Beliau sangat ramah terhadap siapapun. Bahkan sama saya aja yang nggak kenal, beliau mau nyapa lah. Itu yang saya rasakan di saat bertemu beliau. Ya aku seneng itu kan, anak Solo masih muda kan, padahal anakku toh. Nggak suka ngomong tapi kan kerjanya ada gitu loh. Maksudnya dia nggak banyak bicara tapi ada hasilnya gitu. Buat Mas Gibran itu gercep selama pembangunan sampai selesai, sampai hari ini kami sudah mendapat apresiasi dan penghargaan. Mas Gibran tuh sangat membantu dalam arti apa yang kita perlukan gitu ya, yang terutama related dengan pemerintah kota ataupun dinas-dinas terkait, itu sangat cepat gitu ya bantuan atau geraknya dan aksi ataupun apa respons dari Mas Gibran dan tim itu sangat-sangat luar biasa buat Solo Safari. Banyak banget perubahan nih Mas. Solo tuh jadi lebih asik sekarang Mas. Banyak tempat nongkrong anak muda, bola, konser musik gitu juga seru banget Mas. Solo itu konsisten ramah. Kota budaya yang penuh keindahan dan keren. Nah, kota Solo yang pertama sebagai tempat kelahiran, ya tempat saya mencari nafkah. Solo itu sangatlah murah, tempat yang sangat nyaman untuk semua kalangan, dan wisatanya oke-oke banget di Solo. Solo itu rumah banget. Warganya sangat guyup, pemimpinnya sangat dekat dengan masyarakat, dan hidup di Solo itu benar-benar rukun, damai, tertib gitu ya. Jadi saya sangat cinta dengan kota Solo. Terima kasih. Apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja, tapi kita lihat impact-nya ke warga. Kita punya kebun binatang Solo Safari, tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN, tapi impact-nya apa? Impact-nya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat impact-nya ke warga seperti apa? UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka, itu yang kita lihat. Dengan adanya Solo Safari, pasti warga-warga sekitar sini yang berjualan itu mendapat bagian juga ya, karena banyak pengunjung juga yang makan di area-area sekitar Solo Safari, kemudian parkir. Paling besar itu adalah dampak ekonomi, menggerakkan ribuan orang, termasuk dan citra tentu. Misalnya wilayah ini banyak yang dikenal wilayah remang-remang kayak gitu, atau hotel yang remang-remang. Ini menjadi bahasanya masyarakat itu sekarang hotel di sekitar Gilingan itu hotel syar'i semua. Upah yang saya terima sendiri ya
melebihi ekspektasi saya sebetulnya. Membantu tidak harus saya ke rantau lagi, ke kota orang lain. Saya dulu kan tinggalnya di yang bukan yang dibuat untuk kapal itu loh. Itu kan tanahnya tanah bantaran. Terus oleh pemerintah kayaknya penataan kawasan kumuh ya. Terrealisasi terus dibuatkan rumah. Jadi lebih nyaman. Dulu kan ya namanya rumah katanya itu di daerah sini termasuk rumah terkumuh gitu loh. Itu kan ditata biar rapi gitu. Dulu kan ini ya kumuh toh dikatakan kumuh terus dibuatkan ini kan bagus. Sekarang di perumahan ini katanya mau diresmikan dikasih itu sertifikat. Tidak dapat ganti sepeser pun tidak salah karena kita nempati tanah siapa, tanah pemerintah. Tapi alhamdulillah kita suruh ngontrak dulu dikasih uang kontrakan loh. Terusan nanti setelah bangunan jadi kita kembali. Yang saya rasakan ketika Mas Gibran menjabat sebagai wali kota ini adalah banyak sekali perubahan ya, terutama Solo Technopark, terutama bagi kami ya, para pengusaha digital. Itu tuh ketika Solo Technopark menjadi seperti ini, banyak sekali kesempatan yang kami bisa terima dan juga kami bisa memberikan aspirasi terkait dengan perkembangan atau saran terkait dengan bagaimana mengembangkan dunia digital di kota Solo itu bisa disampaikan. Semoga kiranya Mas Gibran itu bisa menjadi pemimpin muda yang cerdas, pemimpin muda yang bijak dalam mengambil segala keputusan untuk Indonesia yang lebih maju. Sebagai anak muda, Mas Gibran lebih merangkul anak muda yang ada di Indonesia. Pak Prabowo dan Mas Gibran juga semoga saling melengkapi, bisa bekerja sama dengan baik, dan bisa menyelesaikan dan melanjutkan apa yang sudah dibangun sama Bapak Jokowi. Saya yakin Mas Gibran mempunyai cara pandang tersendiri dari beliau 2 tahun di sini, kemudian menjadikan beliau anak muda yang mungkin wakil presiden termuda di dunia mungkin. Mas Gibran, terima kasih sekali ya, karena saya sudah dikasih rumah gratis tinggal masuk. Ya saya harap Mas Gibran bukan cuma di Solo ya Mas Gibran, semoga kota-kota lainnya juga merasakan apa yang kami rasakan di Solo Mas. Pembangunan ya enggak di Solo tok, di seluruh Indonesia bisa maju. Seharusnya kalau dia memimpin Indonesia mungkin juga bagus juga. Insya Allah Mas Gibran terpilih sama Bapak Prabowo, Indonesia jadi maju. Saya juga berkeyakinan gitu kan, bahwasanya Mas Gibran semoga bisa untuk keluarkan lagi gitu kan, secara umum lagi, bukan hanya di Solo gitu kan, lebih luas lagi yaitu di Indonesia, membawa Indonesia yang lebih maju lagi. Semoga Mas Gibran bisa menjadi pemimpin yang amanah dan menginspirasi seluruh generasi muda di Indonesia, dan saya yakin Mas Gibran bisa menjadi pemimpin negara yang sangat luar biasa untuk Indonesia. Terima kasih banyak. Yang mulutnya ember mengatakan kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu sebelum dia jadi gubernur nggak ember, sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Ahok. Kenapa secara tiba-tiba Ahok diaktifkan di akhir masa kampanye? Sudah pasti tujuannya untuk mengambil hati minoritas, terutama kalangan Tionghoa. Karena untuk mayoritas tidak mungkin mereka memakai Ahok karena dia divonis pengadilan gara-gara mulutnya yang menyakiti hati sebagian mayoritas, golongan mayoritas. Nasihat saya kepada para pengusaha, para etnis Tionghoa yang hidup dalam dunia bisnis, kalian butuh tokoh pimpinan, kalian butuh tokoh politik, tokoh penyelenggara negara
yang damai, yang tidak menimbulkan kontroversi, yang tidak turun sana sini. Jangan terulang lagi nanti seperti dulu, demo terhadap oknum tersebut karena dia tidak bisa menjaga mulutnya. Ya, bisnis kalian membutuhkan pimpinan yang silent tapi bekerja, bukan cuap-cuap dulu sana sini. Itu tidak bagus bagi bisnis kalian, terutama bisnis para pengusaha Tionghoa. Banyak konglomerat toko Tionghoa yang berperan tapi tidak cuap-cuap, tidak turun sana sini. Sebarkan subscribe Berita Surakarta.